mahasiswa Islam Komisariat Lancaran Saudara Ahmad Fatoni beserta seluruh jajaran pengurus yang saya banggakan, yang terhormat Koordinator Kahmi Kecamatan Bulu-Bulu, Saudara Kakanda Muhammad Subli Bangal, ini saudaranya Kakanda Mustafid Tatak, bahaya mulu bahaya. Yang terhormat para anggota Korps Alumni Kecamatan Bulu-Bulu, Komisariat Perencanaan. Sini ada Kakanda Rofiki Tanzil dan Kakanda yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa mengingat nama satu persatu. Kakak Rofiki Tanzil yang sudah menjadi fungsionaris di organisasi negeri Antah Berantah. Mudah-mudahan masih ingat dengan buminya. Yang terhormat Ketua Umum Korps HMI Wati Komisariat Lancaran beserta seluruh jajarannya, juga yang saya banggakan Adinda anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lancaran yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menjadi pembicara kunci. Nggak tahu ini kunci pertama untuk membuka atau kunci penutup. Sepertinya tidak ada pembicara lain. Ya kecuali ini forum bicara sendiri-sendiri, berarti saya bicara kunci. Pada kesempatan peringatan Ijazah Natalis Himpunan Mahasiswa Islam ke-76 ini, alhamdulillah ini satu kehormatan besar bagi saya selaku saya punya jabatan baru ini sebagai penasihat Majelis Daerah Kahmi Sumeneb. Saya tidak tahu ini apakah ada tendensi politik atau memang karena saya sudah bagian dari komunikasi di antara teman-teman Kahmi baik di Sumeneb maupun di Bulu-Bulu, saya tidak tahu. Pokoknya tiba-tiba saya kemudian yang diminta menjadi penasihat. Mudah-mudahan keterlibatan saya, bergabungnya saya ini bisa memberi manfaat bagi HMI dan Kahmi khususnya di Kabupaten Sumeneb. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, saya sangat menghargai dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada HMI Komisariat Lancaran, karena hingga saat ini HMI Komisariat Lancaran ini menurut apa yang saya tahu itu adalah menjadi, mudah-mudahan tidak berlebihan, ikon ya, HMI di Kabupaten Sumeneb. Kita tahu bahwa HMI Komisariat Lancaran ini berdiri dan para perintisnya waktu itu ya kira-kira para aktivis di kampus Istiqlal Bulu-Bulu, dan waktu itu saya baru lulus dari sarjana strata 1 di Universitas Muhammadiyah Malang, dan pulang ke sini dan menemui teman-teman
pengurus senat mahasiswa yang waktu itu memang suasananya sangat dinamis karena bersamaan dengan reformasi tahun 97 kalau tidak keliru, sehingga aktivis senat mahasiswa termasuk juga diantaranya adalah pendiri dari HMI Komisariat Lancaran ini itu bergabung melawan common enemy pada waktu itu, musuh bersama yaitu Orde Baru pada waktu itu, sehingga kemudian dampak dari ketidakadilan rezim pada waktu itu menyebar sampai ke kecamatan Bulu-Bulu. Ya tidak tahu, pokoknya melihat penyimpangan di kecamatan Bulu-Bulu digempur, maka atau keresahan tak tahu. Itu semangat mahasiswa dahulu ya. Dan kita juga melakukan mimbar bebas, tidak ada wartawan, tidak ada media. Kalau mungkin seperti sekarang sudah ramai. Mimbar bebas di depan kampus mengecam ketidakadilan negara dan rezim pada waktu itu karena musuh bersama. Ya tidak ada yang mengekspos, tidak ada apa-apa. Jadi hanya menjadi katakanlah pembelajaran, menghidupkan semangat kepada mahasiswa pada waktu itu untuk melawan rezim ketidakadilan. Nah, mungkin kalau mimbar bebas itu terlaksana sekarang akan ramai, tidak ada bedanya dengan kampus-kampus besar di Jawa pada waktu itu, seperti ya Universitas Brawijaya, di Surabaya UNER dan lain sebagainya, di mana mereka mahasiswanya sangat aktif untuk melawan rezim Orde Baru. Tapi karena tidak ada media, ya siapa yang mau mempublikasi? Tidak ada. Ya dipuas-puaskan sendiri gitu. Injem-injem TV, LKL TV. Nah itu waktu itu. Tapi itu semangatnya luar biasa, sehingga kemudian para mahasiswa yang sudah menjadi sarjana pada waktu itu sekarang tetap aktif menjadi tokoh-tokoh masyarakat, menjadi penggerak di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya adalah pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lancaran. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang komisariat ini masih berjalan, dan kemudian komisariat ini tokoh-tokohnya kemudian mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam cabang Sumeneb. Nah itu saya kira sangat luar biasa. Dan kalau tidak perlu menjadi ketua pertama ya perintisnya. Ini sangat luar biasa bahwa Komisariat Lancaran ini bukan komisariat abal-abal. Ya. Jadi basis intelektual dan ekspansi untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa, sumber daya pemuda itu tidak hanya di tataran lokal, tapi kemudian menyebar ke tataran kabupaten. Nah, ini yang harus dimantapkan, dikuatkan di komisariat ini. Nah, itu saya kira prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, para alumni, para senior di kampus ini, di komisariat ini harus menjaga elan, ya, semangat, himmah ke organisasian HMI dan perkaderan bagi adik-adiknya. Nah, waktu itu kita tahu bahwa basis masyarakat Bulu-Bulu itu adalah basis masyarakat santri, demikian juga semuanya Kabupaten Sumeneb itu adalah masyarakat santri. Dan kampus di mana anggota utama umumnya Komisariat Lancaran ini adalah dari perguruan tinggi Islam yang berbasis pesantren. Oleh karena itu, maka umumnya secara umum kita namakan bahwa anggota dan masyarakat itu konstituennya adalah masyarakat santri. Masyarakat santri itu bukan masyarakat yang hanya melulus tinggal di pesantren, ya, tetapi masyarakat yang memiliki kepatuhan
terhadap agama dan keintelektualan dan keilmuan, mengerti dan juga memperhatikan budaya. Itu masyarakat santri menurut saya. Nah, sehingga dengan demikian konstituen ini mewarnai karakter dari HMI Komunis Syariat Lancaran itu sendiri. Kalau saya lihat, yaitu karakter keilmuan. Sampai ada yang mengatakan bahwa Komisariat Lancaran ini adalah komisariat Komisariat Win Syarif-nya Sumeneb gitu. Nah, kita tahu bahwa komisariat Win Syarif itu adalah komisariat yang kental nilai-nilai keilmuannya, ya, nilai-nilai keilmuannya. Artinya jangan ajak berdebat Komisariat Lancaran ini untuk soal-soal keilmuan. Gimana? Ya. Coba keluar area kalau. Karena memang dinamika keilmuan bagi masyarakat santri itu satu hal yang luar biasa dan sudah menjadi makanan sehari-hari. Ya. Dan itu bisa kita lihat mungkin dalam kehidupan dinamika keilmuan, dinamika akademik mereka sehari-hari di perguruan tinggi maupun di komisariat maupun di tengah-tengah masyarakat. Ini karakter ini jangan dihilangkan. Jadi komisariat HMI Lancaran ini itu merupakan komisariat yang pertama, basis kulturnya adalah kultur santri, kultur keilmuannya adalah basis kultur akademiknya adalah kultur keilmuan yang dinamis, ya. Nah, hal ini jangan sampai runtuh. Walaupun Anda semua para alumni ini ada di mana-mana, seperti Mas Rofi Tanzim dan Mas Prabu Rahim ini, juga Mas Asadi yang baru datang, selamat datang. Nah, ini kakanda ini sudah ada menjadi fungsionaris di beberapa lembaga penting, ya, di Kabupaten Sumeneb. Nah, karakter bahwa beliau ini lahir dari Komisariat HMI Lancaran itu tidak boleh hilang. Ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap dengan Komisariat Lancaran ini, maka kader-kader ke depan sesuai dengan tema Desnatalis HMI ke-76 ini, khidmah HMI untuk masa depan peradaban, itu tidak akan hilang dan bisa muncul dari Komisariat Lancaran ini untuk Kabupaten Sumeneb. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, adinda, kakanda yang saya hormati, saya melihat semua yang berulang tahun di tahun ini, di awal tahun ini, itu mengkhawatirkan kondisi pengkaderan atau eksistensi organisasi kepada masa depan yang mengaitkannya dengan perkembangan teknologi, ya. Mengaitkannya dengan perkembangan teknologi. Misalnya, ya, termasuk HMI ini, saya baca esai-esai dari mantan-mantan ketua umum PBHMI dan beberapa ketua umum dari cabang-cabang di seluruh Indonesia. Itu rata-rata mengusulkan, menggagaskan bahwa pengkaderan HMI untuk ke depan itu adalah bagaimana menjadi bagian dari kemajuan teknologi, bukan untuk menjadi masalah, tetapi menjadi penyelesai dari permasalahan teknologi. Semuanya rata-rata demikian, bahwa pengkaderan tidak melulu romantisme. Romantisme bukan perhati sama HMI, ya, bukan. Tapi model pengkaderan yang romantis itu pengkaderan yang selalu mengembalikan pengkaderan kepada model-model lama. Ya gimana? Ya seperti ospek itu, ya, bentak-bentak gitu.
mengedepankan senioritas, terus kemudian ya apa namanya, pokoknya junior itu cak majulnya tak begiawangat, indoktrinasi pemikiran dan lain sebagainya. Itu romantisme pengkaderan. Nah, kalau ditekan seperti itu, kapan bisa berkembangnya? Bukankah insan akademis itu adalah insan yang mengikuti fitrah keilmuan? Gimana fitrah keilmuan? Fitrah keilmuan itu tidak ada yang apa namanya yang pasti. Fitrah keilmuan itu nisbi, ya, atau relatif. Oleh karena itu, sesuatu yang bisa menekan berkembangnya intelektualitas dalam koridor akademik, ya, itu akan semakin menjadikan pengkaderan absurd. Apa absurd? Mustahil, mundur ke belakang, stagnan. Nah, ini maka tidak membuka ruang dialog. Oleh karena itu, apalagi dikuatkan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini semua ahli mengatakan bahwa zaman sekarang ini adalah zaman ketidakpastian, uncertainty, ketidakpastian, zaman yang membingungkan, zaman yang kemudian berubah secara tiba-tiba. Memang semuanya ditandai dengan perubahan teknologi. Itu. Oleh karena itu, maka model pengkaderan, model dinamika komunikasi dalam organisasi itu tidak dibangun berdasarkan satu patron atau kepastian model atau pola. Kita menumbuhkan semangat baiknya perspektif di dalam organisasi agar orang anggota itu memberikan pandangan, bisa memberikan pandangan, bisa mengembangkan pemikirannya. Tetapi ini dalam koridor akademik, ya, akademik alim, cak Islamah ya mulai akademik, alim, muta'alim, orang yang belajar dan orang yang berpengetahuan. Nah, dalam term masyarakat santri, ya, masyarakat santri, alim itu adalah orang yang memiliki dignity, memiliki kepribadian dan kehormatan yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Itu alim. Jadi tidak mengarahkannya kepada pemikiran bebas yang kemudian lari kepada sekularisme. Ya, seperti perkembangan teknologi sekarang. Sejak abad ke-17 orang sudah tidak boleh percaya dengan agama. Mereka percaya kepada pemikiran besar seperti sosialis, terus kemudian pemikiran besar nasionalis yang itu kemudian menjadi dua kutub dan banyaknya penjajahan. Kemudian yang terakhir adalah kepada ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi menuhankan ilmu pengetahuan ini kemudian menjadikan kehidupan ini sangat relatif. Sosialis, nasionalisme itu sekarang hampir tidak ada. Negara kebangsaan sekarang hampir tidak ada karena teknologi. Oleh karena itu batas-batas teritorial menjadi mencair karena teknologi. Orang membangun peradaban baru melalui teknologi. Nah, sehingga kemudian ilmu pengetahuan ini yang dijadikan Tuhan. Padahal dalam masyarakat santri ilmu pengetahuan itu harus dilarikan kepada yang maha benar tadi, kata Kak Subli Bangar. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fundament ini memang menjadi satu hal yang riskan, menjadi satu hal yang mudah runtuh. Fundamental yang pasti yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi fundament, menjadi dasar dari apa? Dari kegiatan akademik, kegiatan belajar.
Situasi belajar itu kan apa? Dinamis. Orang bisa kafir pada suatu saat karena mendapatkan satu pemikiran, tapi bisa menjadi sangat fundamental di suatu saat karena apa? Ada bertemu dengan satu pemikiran. Sehingga kita harus mempertahankan fundamental ini sesuai dengan karakter dan fundamental asalnya, yaitu HMI. Bagaimanapun HMI ini adalah organisasi mahasiswa Islam pertama yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertinggi derajat kemanusiaan dan menegakkan Islam. Ini fundamennya, dan ini dipakai oleh semua organisasi Islam sekarang. Jadi menjadi pujuk, organisasi pujuk, tahu saya yang sia. Anda ini kita semua adalah berada di organisasi pujuk. Pujuk, menpujuk kan dengan sia di benteng barokah, ya mau kita saya sia. Anda berada di mana saja bisa diterima, gitu. Ya, asalkan ya tahu asalnya wujud dari mana. Nah, itulah perkembangan sekarang. Jadi kultur yang kita bangun di sini adalah kultur masyarakat santri. Dan hikmah perkembangan kebudayaan sekarang ini berkembang sedemikian rupa dan membuat ketidakpastian. Ini sebenarnya menjadi ruang baik bagi kita sebagai insan akademis, pencipta, pengabdi, dan yang bernafaskan Islam. Itu visinya, ya. Insan akademis tidak bisa ditawar. Makia enak aku sampai ini gitu. Nurul yang grup itu bernengah sepeda, tepat ngarepat di pakun insan akademis itu. Oh iya, ada Mas Sohir ya, Ketua Umum Cabang selamat datang. Jadi harus pulang kembali kepada apa? Kepada fundamennya, kepada rumahnya. Gitu. Jadi makin nurul sebenarnya. Siap OTW, umurnya ngarep pagi. Tidak apa, itu saya bangga gitu, senang. Asalkan dia itu selama masih menjadi HMI atau KHMI tetap memiliki visi dan profil seorang insan akademis, ya. Pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam. Saya kira ini ada di dalam koridor, semua koridor ruang waktu kultur kita di mana? Di kalangan guru dan di Indonesia. Orang bicara NKRI, kita juga bicara NKRI. Ya. Karena kita adalah bagian dari apa namanya, pemuda-pemuda mahasiswa yang memperjuangkan NKRI untuk kemerdekaan. Orang bicara perubahan kultur budaya dan lain sebagainya. Kita juga memiliki dinamika di mana keislaman di Indonesia itu diformulasikan sebagai sedemikian rupa, ya, untuk bisa mengcover perubahan dinamika budaya di Indonesia. Sehingga muncul misalnya punya Cak Nur, Islam dan Islam peradaban, ya, Islam keindonesiaan dan lain sebagainya. Itu Anda harus baca itu. Meskipun baca MBB-nya saja, baca buku-bukunya. Bahwa perubahan keagamaan kita itu adalah keagamaan yang sekarang sudah terdefinisikan ulang dan menjadi bagian dari apa, role model keislaman di dunia. Dan ini dibicarakan dalam dinamika keilmuan, diskursus keilmuan dalam himpunan mahasiswa Islam. Jadi ini apa, menjadi bagian dari nilai perjuangan kita. Nah, oleh karena itu masyarakat santri, pengkaderan di masa sekarang ini, kalau menurut saya
di mana semua orang mendefinisikan situasi sekarang ini dengan situasi kebingungan dan ketidakpastian, maka kemudian sampai kepada titik jenuh ketika orang merasa tidak pasti, orang mencari solusi bagaimana kita tidak dibodohi oleh teknologi, tidak dibodohi oleh ciptaan kita sendiri. Jadi teknologi for human, not human for technology. Di teknologi itu yang kita ciptakan, kenapa kok harus kita sendiri yang repot gara-gara teknologi? Itu dulu situasi semacam itu menjadi situasi yang digambarkan pada saat majunya negara Amerika Serikat, ya, negara adidaya, di mana kota New York, kota yang tidak pernah mati itu mengendalikan pola hidup manusia, pola hidup warganya. Orang sudah tidak bisa bebas karena ditumpuk oleh waktu dan pola kerja yang mereka ciptakan sendiri. Ketika masa komputer, orang kebingungan karena takut komputernya menjadi error di saat pergantian tahun, menjadi bingung. Nah, itu adalah kekusutan-kekusutan yang dibuat sendiri oleh manusia. Ketika manusia kemudian tidak bisa mengenali dirinya sendiri bahwa dia manusia dan dia menciptakannya. Nah, itu. Jadi menurut saya arah keadaan kita sekarang ini, ya, bahwa manusia mahasiswa itu harus tetap berpegang kepada nilai-nilai akademisnya, kepada keilmuannya, harus mendalam, ilmuwan yang ditekuninya harus terus dipelajari, tetapi tetap jati dirinya ini sebagai manusia pencipta, sebagai fitrah, sebagai manusia pencipta kultur dan budaya dan keilmuan, itu tidak bisa hilang. Jangan diperbodoh oleh hasil ciptaannya sendiri. Banyak ini kiasan-kiasan dalam Al-Quran, dalam itu dari man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmi. Kamu lihatlah orang yang menuhankan keinginannya dan dia diasingkan dari pengetahuannya. Nah, itu kan kan satu yang absurd, ya, suatu yang kemudian kontraproduktif. Itu dalam Al-Quran, ketika kemajuan yang diciptakan oleh manusia itu sedemikian maju, malah membuat bingung sendiri, dikontrol oleh oleh teknologinya, oleh ciptaannya, oleh ilmunya. Ya gimana mau atokar sekalian lagi ini, mau atokar curhatnya ke status, menambah atokar lagi ini cepet mereka ada orang tahu sekarang curhat ke status gitu, ya kan? Semuanya diposting sekarang, semuanya diposting. Nah, itu teknologi. Jadi menjadi lupa. Nah, kekusutan-kekusutan semacam ini, di mana keilmuan itu lebih dahulu daripada jati diri kemanusiaannya, maka situasi seperti ini menjadi mereduksi nilai-nilai kemanusiaan kita, mereduksi fundamental kemanusiaan kita. Itu. Nah, dalam Al-Quran saya lihat, ya, tentang katakanlah teknologi atau keilmuan yang dibuat dan kemudian membingungkan dirinya. Kasus Nabi Ibrahim, qala Ibrahim li abihi azara, "Atattakhidhu asnaman alihah, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin." Nabi Ibrahim berkata kepada Azar, ayahnya, "Kok ayah bikin patung dijadikan Tuhan? Gimana? Kan sama seperti sekarang. Orang dikendalikan oleh teknologi, ya. Pola hidup kita sehari-hari dikendalikan oleh teknologi. Walaupun nanti
Jadi sekarang yang paling mendominan itu Google dan Facebook. Platform Google dan Facebook. Google dan Facebook ini tidak menarget hal lain kecuali penguasaan pasar dan membuat data statistik. Apa yang dipelajari? Perilaku manusia. Anda mengeklik ini setiap hari misalnya, perilaku netizen itu dijadikan data dan dibuatlah kecenderungan baru. Iya Pak, benar laput lah di sini, mau laput, ada si acur kan laput itu, muter apa sih? PKP, kok tiba-tiba semua orang PKP? Nah, itu kan viral begitu saja, ya. Jadi itu bisa dibuat statistik karena kecanggihan komputer yang digunakan. Tetapi ayat selanjutnya Allah mengekspos alam ini untuk menjadikan fundamental keyakinan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh liyakuna minal muqinin. Kami memperlihatkan kerajaan langit dan bumi agar dia menjadi orang yang yakin, orang yang beriman. Di mana proses pencarian Tuhannya? Falamma janna 'alaihi al-ghadab qala hadza rabbi. Dia melihat ini hanya simulasi katakanlah ya, untuk digambarkan pada kita, melihat bintang, ini Tuhan saya. Falamma qala inni la uhibbul afilin. Istilah bintang itu. Nah, proses alam kalau kita lihat ini sebagai ayat materi ilmu pengetahuan kita, itu bisa menarik kita melalui ayat ini kepada kepada keyakinan fundamental kita, bahwa keyakinan mencari Tuhan katakanlah ya, itu adalah sesuatu tujuan dari kehidupan dan prosesnya melalui fenomena alam, melalui teknologi yang diciptakan. Jadi mestinya eksistensi kepribadian kita sebagai manusia tidak bisa kemudian dikusutkan oleh ciptaan, oleh produk pemikiran kita sendiri, tidak bisa. Karena itu di luar fitrah, itu malah menciptakan absurditas. Bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan melihat fenomena alam. Allah mengatakan bahwa ini fenomena ini liyakuna minal muqinin, agar dia menjadi orang yang beriman, orang yang sebaliknya kebodohan absurditas sebaliknya, yaitu azab yang menjadikan ciptaannya sebagai Tuhan. Itu kan di luar nalar. Tuhan itu suatu yang supremasi ya, suatu yang paling unggul, yang tidak sama dengan makhluk dalam konsep secara umum. Tapi yang kemudian dijadikan Tuhan adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kita. Nah, jadi ini yang kemudian harus dikontrol oleh kita. Komisariat hanya lancaran yang fundamentalnya, yang secara fundamental organisasinya sudah bagus, manhaj atau metode keilmuannya sudah bagus, ya, kulturnya sudah bagus. Ini jangan sampai dikacaukan dengan hal-hal baru yang sifatnya temporal. Oke lah, misalnya di dalam organisasian itu ada keterkaitan erat dengan eksistensi seorang, ya, dengan keinginan seseorang untuk beraktualisasi, untuk berperan di masyarakat. Itu sesuatu yang niscaya, ya. Seperti kakak-kakak ini tadi menjadi alumni HMI, kemudian ada yang berkiprah di di berbagai organisasi negara,
ada yang di perusahaan, ada yang di organisasi sosial, semuanya yang itu bagian dari sebenarnya adalah bagian dari jalan untuk memaksimalkan potensinya, sumber daya. Itu pemikiran yang benar gitu ya. Anda aktif di ini karena Anda punya kemampuan, jadi Anda harus memaksimalkan sumber daya Anda untuk menjadikan organisasi ini lebih bermanfaat gitu. Tapi kan kadang-kadang prosesnya yang terjadi ada suatu hal yang tidak bisa ditolak, ya, tidak bisa dihindari. Misalnya, saya tidak tahu itu yang tahu adalah yang dilakukan. Tetapi kalau ada proses yang negatif, Anda tentunya memiliki satu kecerdasan yang paling tidak dalil akhirnya adalah lil maslahatil 'am, untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Diburin lagi ini rezeki macam-macam. Ini lebih baik dari yang ini yang paling baik dari yang tidak baik. Nah, itu anda tahu sendiri. Apa yang bisa mencerahkan itu ya ini pengetahuan yang murni yang bisa mencerahkan, yang bisa memberikan jalan yang baik. Nah, ini tidak bisa dihindari memang. Tapi bahwa karir itu bisa menutup potensi pengkaderan, ya, itu saya kira bukan jalan yang baik. Karir seorang kemampuan untuk memaksimalkan potensi sendiri, sumber daya, tapi kemudian menyumbat potensi pengkaderan di rumah, kalau misalnya di komisariat, ya itu saya kira sesuatu yang perlu dipikir ulang. Jadi pengkaderan itu adalah sumber modal dari munculnya kader-kader yang bisa meneruskan warisan nilai-nilai. Jadi kalau pengkaderan rusak, maka nilai-nilainya tidak ada. Kalau orang tuanya rusak, anak-anaknya akan menjadi rusak. Nah, jadi bagaimana dalam internal HMI ini, ya, komisariat, jangan sampai karir yang kita jalani itu bisa menyumbat proses pengkaderan, mewariskan nilai-nilai yang negatif kepada pengkaderan. Ini saya kira tidak baik. Biarkan anak-anak komisariat ini murni berjuang menghirup nilai-nilai aslinya, nilai-nilai kehadiran keorganisasian yang asli. Biarkan itu. Nah, Anda berkarir sendiri, bermainlah dengan cantik, terlibat di beberapa organisasi, tetapi tetap tentunya dengan koridor semangat nilai-nilai HMI itu, ya. Jadi itu saya kira jangan sampai ini masalah keorganisasian, dinamika organisasi. Kita semua ini belajar strategi dan taktik. Saya tidak tahu sekarang apa namanya. Nah, strategi dan taktik itu jangan sampai menjadi politiki, ya. Jangan kulung politik. Nah, jangan menjual sapi. Ya serah aja sapi kalau ini. Nah, ini harus kita dan harus bermain cantik, ya, harus bermain cantik. Itu jangan membuka kanal yang bisa mematikan dinamika kader dalam organisasi. Itu. Nah, kembali kepada kultur dasar yang
berada di bawah HMI Pemirsa Lancaran ini adalah kultur santri. Kultur santri ini bukan kita kemudian mempersonifikasikan santri sebagai santri pesantren, tapi yang lebih luas lagi orang yang mengerti agama, taat terpelajar. Itu saya rasa adalah kultur yang sederhana, yang luas, tetapi tidak mematikan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Dinamis keilmuannya. Kalau misalnya dalam kultur santri ini yang paling dinamis adalah ilmu fikih dan ilmu tasawuf, ya itu yang sudah berjalan, dan ilmu tata bahasa. Bagaimana kalau misalnya dulu ilmu yang dinamis dalam kultur santri ini adalah ilmu sains dan teknologi? Wah, masing-masing paling jadi Einstein tapi ini jadi ulama. Ulama katakan dia itu ulama sains ya, ulama itu pasti. Nah kita tahu bahwa dinamika dalam ilmu dalam kultur santri ini adalah dinamika sangat dinamis, ilmu keagamaan ya. Sangat dinamis. Hanya saja sains dan teknologi sayangnya bukan bagian dari kita. Oleh karena itu ya masalah kalau agama ini dari segi ilmuwan, tapi ilmuwan itu dinamis dan kehidupannya sederhana, luas. Kesederhanaan itu tidak akan tercapai ya, tidak akan betah hidup sederhana kalau kediriannya itu penuh dorongan negatif, tak merasa ter. Ini kultur santri yang sadar. Oleh karena itu kultur santri ini menjadi kultur yang paling ulet dan luas untuk dijadikan fundamen bagi sebuah organisasi ya. Termasuk ya saya kira HMI Pemirsa Lancaran ini sudah berada di kultur itu. Oleh karena itu kultur ini saya kira tidak bisa diperdaya oleh perubahan zaman, termasuk ilmuwan teknologi dan lain sebagainya. Itu karena sudah mengarah kepada tujuan fundamental, yaitu ilmu untuk Allah. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kira-kira itu yang memang sangat sangat klise, tapi memang itu tujuannya. Bisa lanjut dengan HMI dan Islam. Nah, jadi oleh karena kultur santri ini, ya, Komisi Lancaran, mari kita rawat dinamika keilmuannya, kita rawat, terus kemudian pengkaderannya kita rawat, dan dinamika keorganisasiannya termasuk di cabang dan lain sebagainya ini sudah masuk dari Komisi Lancaran ya, dan yang sebelumnya juga Komisi Lancaran ya, walaupun 4 tahun tidak ada kabar katanya. Ya tidak apa-apa lah, sekarang kan kembali sudah. Nah itu yang sampai Cilengse yang mendirikan kan Komisi Lancaran. Jadi mungkin kita ada boleh baru tak kalah, jadi tidak sanggup. Sementara itu kan mulai dulu, kan mencari kok cuma gitu kan kok. Jangan sampai itu jadi lagi yang kita kan kondisi yang dinamis, kehadiran yang dinamis, komunikasi yang dinamis itu dalam konteks keorganisasian. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan bisa dicerna walaupun agak kesana kemari. Selamat hari lahir untuk Himpunan Mahasiswa Islam ke-76 termasuk Komisi Lancaran. Mudah-mudahan tema hikmah HMI untuk masa depan peradaban yang bisa diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.